Salam, Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Nixon GL Osimahi Esosemu, sebagai Kepala Rumah Tahanan Negara kelas 2 Bisoe, beserta seluruh pegawai Rumah Tahanan Negara kelas 2 Bisoe, bertekad mewujudkan lembaga pemerintah yang berintegritas dengan upaya menjadi wilayah yang bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani WBBM. Sejak diusulkan sebagai Satker WBK pada tahun 2019 dan tahun ini Rutan Soe kembali diusulkan sebagai salah satu satuan kerja berpredikat WBK, wilayah bebas dari korupsi. Rutan Soe terus berbenah dan memperbaiki kualitas pelayanan sehingga Rutan Soe bisa mendapatkan predikat sebagai satuan kerja WBK dengan menerapkan 6 area perubahan reformasi birokrasi melalui Pokja. 1. Pokja Manajemen Perubahan. Manajemen perubahan bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir, serta budaya kerja ASN di Rumah Tahanan Negara kelas 2 Bisoe sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas. Maka untuk mewujudkan tujuan tersebut, Rutan kelas 2 Bisoe melakukan pembentukan tim kerja zona integritas, membuat dokumen rencana pembangunan zona integritas yang diikuti dengan pemantauan, evaluasi serta melakukan perubahan pola pikir dan budaya kerja dengan cara pimpinan dan pejabat struktural menjadi role model dalam pelaksanaan pembangunan zona integritas, mensosialisasikan proses pembangunan zona integritas menuju WBK, WBBM kepada pegawai melalui apel pagi dan kepada masyarakat melalui banner dan spanduk. Pimpinan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan zona integritas, menerapkan pola pikir dan budaya kerja sesuai dengan kode etik, serta penetapan agen perubahan dan melibatkan setiap pegawai Rumah Tahanan Negara kelas 2 Bisoe dalam pembangunan zona integritas menuju WBK WBM. 2. Pokja Penataan Tata Laksana, di mana tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada zona integritas menuju WBK WBM. Maka untuk mewujudkan kinerja yang efektif, efisien, dan terukur di zona integritas menuju WBK WBM tersebut, Rumah Tahanan Negara kelas 2 Bisoe menggunakan prosedur operasional tetap, e-office, serta keterbukaan informasi publik dengan cara SOP yang dibuat mengacu kepada unit pusat, pemasangan alur atau prosedur layanan, memanfaatkan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja, serta memberikan transparansi informasi melalui banner, media sosial, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube yang dapat mempermudah masyarakat untuk dapat mengakses informasi. 3. Pokja Penataan Sumber Daya Manusia. Tujuannya untuk meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia Rumah Tahanan Negara kelas 2 Bisoe pada zona integritas menuju WBK WBM. Maka untuk meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia yang taat, transparansi, dan akuntabilitas, serta yang berdisiplin juga yang berefektivitas di zona integritas menuju WBK WBM, Rutan kelas 2 Bisoe telah melakukan perencanaan kebutuhan pegawai dengan menempatkan sesuai dengan kebutuhan di bidang atau subseksi yang ada. Pola mutasi internal dengan menempatkan pegawai sesuai kompetensi serta pengembangan pegawai berdasarkan kompetensi, melakukan pengukuran kinerja individu melalui aplikasi Simpek, dan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja individu, ditetapkan sarana kerja pegawai menggunakan sistem informasi kepegawaian, menegakkan aturan disiplin dan kode etik yang melanggar kedisiplinan, pemutahiran data dan informasi kepegawaian, serta penegakan aturan disiplin dengan reward dan punishment. 4. Pokja Penguatan Akuntabilitas, di mana tujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja Rumah Tahanan Negara kelas 2 Bisoe. Maka untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja Rutan kelas 2 Bisoe, diperlukan keterlibatan pimpinan dan pengelolaan akuntabilitas kinerja di zona integritas menuju WBK WBM dengan cara keterlibatan pimpinan dalam penyusunan rencana kerja, aksi dan evaluasi, pengelolaan akuntabilitas kinerja, laporan kinerja dan pengisian kegiatan dengan jurnal harian yang terukur.
5. Pokja pengawasan. Tujuannya adalah meningkatkan penyelenggaraan rutan kelas Lobisoe yang bersih dan bebas KKN. Maka untuk mendapatkan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas KKN, rutan kelas Lobisoe membentuk atau melakukan pengendalian gratifikasi, penerapan sistem pengendalian intern pemerintah SPIP, mengelola pengaduan masyarakat, whistleblowing system WBS, serta penanganan benturan kepentingan dengan cara memasang spanduk dan banner, larangan gratifikasi, membentuk unit pengendalian gratifikasi, membentuk dan mensosialisasikan tim SPIP pada pegawai pengelolaan, pengaduan melalui media e-lapor, Facebook, Twitter, dan Instagram, dan WhatsApp melalui sosialisasi, whistleblowing system kepada pegawai dan masyarakat, serta mensosialisasikan penanganan benturan kepentingan. 6. Pokja peningkatan kualitas pelayanan publik, di mana tujuannya adalah meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik sesuai kebutuhan masyarakat. Maka untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di zona integritas menuju WBK WBN, Rutan Kelas Lobisoe telah melakukan standar pelayanan budaya pelayanan prima dan penilaian kepuasan terhadap pelayanan, yaitu dengan cara membuat maklumat standar pelayanan, melakukan sosialisasi budaya pelayanan prima, menyediakan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat melalui media, pemberian reward kepada pegawai yang berprestasi, dan punishment bagi pegawai yang melakukan pelanggaran, serta melakukan survei kepuasan masyarakat secara berkala. Inovasi layanan publik diantaranya pengunjung yang sudah mengambil nomor antrian kunjungan dapat mendaftar dengan menggunakan eKTP atau sidik jari yang datanya otomatis tersimpan di database pemasyarakatan. Integrasi data sidik jari pengunjung serta akses layanan informasi yang terbuka melalui layanan self-service kunjungan, layanan informasi berupa self-service di Rutan Kelas Lobisoe terdapat di ruangan kunjungan untuk memudahkan warga binaan dan masyarakat umum dan mengakses informasi tentang perkembangan pembinaan jumlah revisi yang diperoleh rencana usulan PB, CB, dan JMB. Rutan Soe juga memiliki sarana komunikasi, yaitu layanan wartel, pelayanan air bersih, peningkatan layanan berbasis HAM yang meliputi jalur khusus disabilitas, ruang bermain anak dan ruang laktasi, serta layanan kunjungan online dan sidang online guna mengurangi penyebaran COVID-19. Terdapat pula inovasi duta bahasa daerah. Inovasi ini muncul karena sebagian besar pengunjung Rutan Kelas Lobisoe yang merupakan penduduk Kabupaten Timur Tengah Selatan tidak dapat menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan lancar, sehingga duta bahasa daerah hadir untuk mempermudah proses komunikasi antara pengunjung dan petugas di rumah tanah negara Kelas Lobisoe. Selain itu terdapat pula aplikasi sistem operasional pelayanan dapur elektronik atau SONDE pada dapur Rutan Kelas Lobisoe yang berhubung dengan aplikasi CCTV untuk memantau langsung aktivitas pelayanan dan penyediaan makanan bagi warga binaan di Rutan Soe. Demikianlah pemaparan 6 area perubahan zona integritas menuju WBK WBN. Saya beserta seluruh pegawai rumah tangga negara Kelas Lobisoe berkomitmen meraih predikat WBK dan WBN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya,